Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tergiur janji dipekerjakan di Abu Dhabi dengan gaji tinggi. Puluhan calon pekerja migran asal Cianjur tertipu sponsor atau jasa rekrutmen. Babak baru pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap karyawati minimarket di Purwakarta. Pelaku menyimpan hasrat seksual tinggi karena tergiur kecantikan korban. 3 karyawan dapur SPPG di Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan karena menghirup asap genset. Puluhan petani yang tergabung dalam Himpunan Peternak dan Petani Milenial Indonesia atau HPPMI Kabupaten Bogor menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate Kota Bandung. Massa menyuarakan aspirasi para petani yang lahannya dicaplok oleh perusahaan swasta. Rabu sore, puluhan petani asal Kabupaten Bogor mendatangi kantor Gubernur Jawa Barat. Sambil membawa spanduk, mereka mengeluhkan soal penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak swasta di kawasan Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Puluhan petani yang tergabung dalam Himpunan Peternak dan Petani Milenial Indonesia atau HPPMI ini menyampaikan 8 tuntutan. Salah satunya terkait dugaan penyerobotan tanah garapan petani seluas 15 hektar. Massa yang melakukan unjuk rasa lalu berdialog dengan pihak Biro Hukum dan Ekonomi Pemprov Jabar. Setelah menyampaikan keluhannya, para petani berharap Pemprov dapat memberikan solusi dan kepastian hukum dalam perkara dugaan penyerobotan lahan ini. Ada 8 tuntutan. Salah satunya ya di situ di mana masyarakat ingin ada kepastian hukum dan ketentuan hukum, pastinya seperti itu. Ya, harapannya pemerintah provinsi khususnya berdiri di semua pihak, berdiri di semua kepentingan. Jangan hanya berdiri di kepentingan investasi atau kepentingan lainnya. Dari 65 perwakilan para petani yang masuk hanya 8 orang. Sudah kita sampaikan apa-apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat, yaitu sebagai lahan untuk pertaniannya. Yang kedua, kami pun mewakili petani Pak Suhendro yang ada 4,1 hektar yang memang digarapnya oleh petani setempat, seperti itu. Dan saat ini dikuasai pihak lain. Sebelumnya lahan garapan para petani mendadak dipagari oleh perusahaan swasta. Tak terima dengan hal itu, para petani membongkar paksa pagar yang dipasang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. 3 karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan saat memasak makanan bergizi gratis. Diduga kuat ketiga korban keracunan karena menghirup gas beracun dari genset saat listrik PLN padam. 3 karyawan dapur SPPG di Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya harus dirawat di Puskesmas Taraju dan RSUD Mustafa karena mengalami keracunan. Mereka rata-rata mengalami pusing, sesak napas, hingga jatuh pingsan. Tim medis memberikan bantuan pernapasan sebelum dibawa ke Puskesmas. 1 korban dirujuk ke rumah sakit Mustafa karena kondisinya lebih berat. Polisi bergerak cepat dengan mendatangi lokasi SPPG untuk mengungkap penyebab para korban keracunan. Selain itu, polisi juga minta keterangan sejumlah saksi. Berdasarkan hasil observasi, para korban keracunan gas beracun dari genset yang dinyalakan dalam ruangan saat mereka sedang memasak makan bergizi gratis. Diduga karena ruangan penuh asap, mereka akhirnya keracunan. Genset dinyalakan lantaran listrik PLN sedang padam. Listrik di daerah Taraju itu sering mati. Kebetulan matinya dari sore, sehingga waktu ada masak-memasak, gensetnya disimpan di dalam, sehingga asapnya itu nggak bisa keluar. Walaupun itu pintunya dibuka, tapi kalau anginnya ke dalam itu berputar di dalam, sehingga menimbulkan sesak. Pasiennya mungkin itu langsung dibawa ke puskesmas. Itu 3 orang itu jumlahnya.
dan dua orang dirawat, 1 orang dirujuk. Kebetulan yang dirujuk itu hari ini udah mulai pulih dan mau pulang, dan yang 2 orang itu masih di puskesmas, masih dalam observasi. Sambil menunggu hasil lab. Dia kalau hasil labnya bagus, dia akan nggak bisa dirujuk dan bisa diobati di puskesmas. Jika kondisi para korban sudah membaik, maka akan dipulangkan. Namun jika hasil ronsen kondisi memburuk, maka para korban akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan yang lebih baik. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Memanfaatkan kelengahan petugas saat menunggu giliran sidang, 4 tahanan berhasil kabur dari Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Rabu siang. Mereka menjebol plafon kamar mandi tahanan lalu berpencar keluar dari pengadilan. Namun 3 tahanan berhasil ditangkap sedangkan 1 lagi masih diburu. Petugas keamanan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Cirebon panik setelah 4 tahanan kabur saat sedang menunggu giliran sidang Rabu siang. Petugas berusaha mencari mereka yang kabur ke semak-semak dan permukiman warga. Keempat tahanan berhasil memanfaatkan kelelahan petugas dengan menjebol plafon kamar mandi sel tahanan saat sedang menunggu giliran sidang. 2 tahanan sempat mengganti pakaian saat bergegas meninggalkan pengadilan. Namun 3 tahanan berhasil ditangkap kembali, sedangkan 1 lagi masih diburu. Berapa orang yang ketangkap? Saya sih tadi cuma 1 Pak, cuman katanya 2 yang di sana ada dapat 2 lagi Pak di semak-semak sebelah pengadilan. Totalnya berapa emang Pak? Totalnya 4, semuanya 1 lagi yang belum ketangkap Fajan. Oh Bapak awalnya itu tahu nggak kalau itu pelaku maksudnya awal? Ya awalnya sih belum tahu, cuman kan saya refleks aja sih Pak, refleks karena begitu dapat informasi dari sini, saya refleks, saya nengok ke sana, kebetulan ada yang lari juga dari panti asuhan Pak. SSB, udah saya kejar aja. 3 tahanan yang berhasil ditangkap terlibat kasus pencurian dan pencabulan. Mereka menjebol plafon setelah 1 tahanan berhasil membujuk 3 rekan lainnya. Mereka lari melalui plafon kamar mandi yang ada di sel tahanan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, seperti itu. Dan tahanan-tahanan yang lari itu tadi berjumlah 4 orang. Dan alhamdulillah kita dapat melakukan penangkapan tim kami baik Intel dan Tipidum maupun dari kepolisian dan teman-teman Garnizon telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang sama-sama kita saksikan saat ini, seperti itu. Itu kasus dan apa? 1 orang lagi atas nama Fajar Aldi Pari alias Jarwo alias Bowo bin Dani Sentano saat ini masih dalam pengejaran tim kami di lapangan. Petugas gabungan masih mencari 1 tahanan lainnya. Petugas juga akan berkoordinasi dengan pengadilan untuk mengevaluasi sel tahanan agar peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.